Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan ini melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Untuk bab berikutnya ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, peserta didik dapat memahami perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan teknik perkembangbiakan vegetatif buatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah peserta didik dapat mengaplikasikan teknologi modern perkembangbiakan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu reproduksinya atau perkembangbiakannya ada dua cara. Yang pertama reproduksi secara vegetatif atau aseksual, yang kedua adalah reproduksi secara generatif atau seksual. Reproduksi vegetatif aseksual adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Individu baru berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Nah, dalam vegetatif ini ada namanya vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu berlangsung secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah berlangsung dengan bantuan manusia. Yang kedua, reproduksi generatif atau seksual adalah perkembangbiakan secara kawin. Individu baru terbentuk karena peleburan gamet jantan atau sel kelamin jantan dan gamet betina atau sel kelamin betina. Dengan disebut dengan fertilisasi. Kita pelajari dulu adalah vegetatif alami. Yaitu contohnya adalah rizoma atau dikenal dengan rimpang. Yaitu berkembang biak dengan tunas batang yang ada di dalam tanah, bercabang, dan tumbuh secara mendatar horizontal. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Kita lihat di sini ya. Tunasnya itu ya, muncul di dalam tanah, bercabang secara mendatar horizontal seperti ini. Rizoma, ini disebut rizoma. Seperti gambar berikut ini. Kemudian vegetatif alami berikutnya adalah stolon atau gerage. Tunas batang yang menjalar di permukaan tanah, contohnya stroberi dan pegagan. Jadi tunas muncul baru, ya, tunas baru ini muncul menjalar di permukaan tanah, seperti gambarnya. Kalau tadi rizoma itu menjalar di dalam tanah, kalau stolon gerage menjalar di permukaan tanah. Terus kemudian umbi lapis, batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung, berair, susunan berlapis-lapis, modifikasi batang dan daun. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Lihat sini ya, berlapis-lapis. Ya. Kemudian umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di bawah tanah, bertunas, dan mengalami penggembungan sebagai cadangan makanan. Contohnya kentang dan ubi jalar. Gambarnya seperti ini. Dia muncul tunas baru, pada kentangnya ini ada muncul tunas baru. Dan kuncup atau tunas adventif, yaitu pada bagian daun berbentuk kuncup sebagai tunas individu baru. Jadi daun-daun ini, ya, daunnya ini ada namanya kuncup, tunas yang muncul baru. Kemudian umbi akar, yaitu akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru, contohnya wortel, singkong, dahlia, lobak. Lihat gambarnya ya. Ini muncul tunas baru.
Kemudian tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas batang misalnya jadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Jadi seperti gambar ini adalah bambu, muncul tunas baru. Pisang, muncul tunas baru di sampingnya. Spora. Jadi pada tumbuhan lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Lihat gambarnya bentuk sporanya ya. Ini tumbuhan lumut, sporanya seperti ini. Kemudian jamur, ini tumbuhan paku. Setelah kita belajar tentang vegetatif alami, kita belajar tentang vegetatif buatan. Kalau buatan ini adalah dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan yaitu adalah mencangkok. Di sini pada tumbuhan berkayu agar menghasilkan individu baru atau anakan baru yang sama dengan induknya dengan cara menyayat lapisan kulit luarnya, ya, lapisan kulit luarnya disayat. Seperti gambar ini, tahap pertama diberi tanda dulu, kemudian disayat, melingkar kulitnya, bagian luar epidermis, sampai ke kambium, seperti gambar ketiga ini tinggal nampak, ya, nampak seperti ini. Baru nanti ditutup pakai serabut bisa, ya. Kelapa ditutup, kemudian muncul tunas akar-akarnya, baru kita tanam seperti ini. Ini cara mencangkok pokoknya. Kemudian merunduk. Ya. Jadi batangnya ini dirundukkan, kemudian muncul akar-akarnya berkembang, nah, akarnya serabut dan berkembang jadi individu baru, sama dengan induknya. Yang ketiga dengan cara menstek. Ya, cara menstek itu batang tanaman dipotong-potong, kemudian ditancapkan ke tanah, dia akan jadi individu baru. Ini biasanya contohnya singkong. Ya, cara mudah untuk perkembangbiakan dengan cara di stek, ditancapkan ke tanah, terus muncul individu baru, akarnya terbentuk, dan daunnya terbentuk. Dan menyambung atau mengenteng. Ya. Misalnya ini menyambung tanaman jeruk yang berbeda jenis. Nah, ini disambungkan biar menghasilkan individu baru yang berbeda. Yang masih ada berbeda mungkin rasanya dan sebagainya. Nah, ini disayat di tengah untuk tanaman satunya, terus yang satunya lagi dibuat runcing, terus disambungkan, terus diikat. Kemudian menempel atau okulasi. Tahapnya adalah iris kulit batang yang akan ditempeli. Iris kulit batang yang akan memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli, jadi ukurannya sama. Irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang akan ditempeli. Potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Ini ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga diikat terus muncul tunas baru. Ini seperti hanya seperti ini, muncul tunas baru. Terus perkembangbiakan secara generatif, yaitu terjadi peleburan antara gamet jantan, yaitu kepala sari atau benang sari, dengan gamet betina atau kepala putih. Nah, sebut sari ini akan terjadi peleburan, ya, fertilisasi, pembuahan dalam tanaman. Ini adalah perkembangbiakan secara generatif, secara kawin. Terus penyerbukan. Jadi tanaman itu akan mengalami penyerbukan atau disebut polinasi, yaitu proses penempelnya sebut sari ke kepala putih. Ada beberapa cara penyerbukan atau polinasi. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, autogami. Penyerbukan sendiri atau autogami itu terjadi pada satu bunga. Di dalam satu bunga ini ada sebut sari, ada kepala putih,
yang menempel, ya, menempel, ya, terjadi penyerbukan dalam satu bunga. Itu adalah penyerbukan sendiri, disebut autogami. Kemudian penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan dalam satu tanaman, tetapi beda bunga, seperti gambar 2 ini. Ya. Benang sari menempel ke putik, ya, tapi dalam satu tanaman, beda bunga. Kemudian penyerbukan silang disebut alogami atau senogami. Terjadi ketika, ya, dua tanaman, ya, dua tanaman, dua bunga, tapi sejenis. Tanamannya berbeda, tapi sejenis. Maksudnya tamannya sendiri-sendiri, sejenis, beda bunga. Seperti gambar ini. Kalau yang dua tadi, dua bunga dalam satu tanaman. Ini dua bunga beda tanaman. Sedangkan penyebutan Bastar, hibridogami, ini dua bunga yang berbeda jenis. Tanamannya berbeda, dia mengalami penyerbukan, disebut Bastar. Kita lanjutkan berikutnya. Penyebutan berdasarkan perantara. Jadi penyerbukan ada yang ada perantaranya. Contohnya anemogami, yaitu perantaranya angin. Biasanya ini yang bisa mudah terbang. Ya, serbuk sarinya mudah terbang. Ya, contohnya jagung, padi. Hidrogami itu jika perantaranya air. Ya, contohnya kelapa. Antropogami perantara manusia, contohnya anggrek, vanili, salak. Kemudian zoidiogami perantaranya hewan, yaitu siput, malakogami, serangga entomogami, kelelawar kiropterogami, burung ornitogami. Kemudian penyebaran biji. Ya. Anemokori dengan perantara angin, hidrokori dengan perantara air, zookori adalah perantara hewan. Berdasarkan hewannya dibedakan adalah entomokori, pemencaran dengan bantuan serangga, ornitokori, pemencaran dengan bantuan burung, kiropterokori, pemencaran dengan bantuan kelelawar, mamukori, pemencaran melalui mamalia. Yang terakhir antropokori itu perantara manusia. Ini penyebaran biji tanaman dan muncul individu baru, ya, berkembang biak. Ya. Kemudian teknologi perkembangbiakan tumbuhan ini maksudnya teknologi terbaru atau teknologi yang lebih modern dalam budidaya tumbuhan atau tanaman dengan teknik modern. Contohnya yang pertama adalah hidroponik. Nah, hidroponik adalah teknologi budidaya tanaman menggunakan larutan nutrisi dengan media air ditambah kerikil, arang, serta spons. Ya, jadi tidak menggunakan media tanah, tapi dengan media air ditambah kerikil, arang, serta spons. Contohnya biasanya ini untuk sayuran, ya, selada, bayam, sawi. Nah, ini bisa pakai teknik hidroponik. Nah, ini mungkin budidaya ini lagi berkembang ya, hidroponik. Kita lihat di sekolah-sekolah udah ada hidroponik, ya, untuk budidaya tanaman dengan lahan yang sempit. Kemudian vertikultur adalah teknologi budidaya tanaman dengan instalasi bertingkat secara vertikal dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini cocok untuk daerah perkotaan dengan lahan terbatas. Ya, untuk daerah lahan yang terbatas perkotaan itu kan butuh tanaman, ya. Selain untuk menghasilkan oksigen juga perlu dibudidayakan. Kemudian sebagai keindahan juga vertikultur itu. Keindahan sebagai hiasan, ya, tanaman hiasan yang dibuat bertingkat. Kemudian kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan ini yang budidaya tanaman dengan cara mengambil suatu bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ.
Bagian tersebut ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi. Teknologi ini menghasilkan anak yang sama dengan induknya, jumlahnya banyak dan waktunya singkat. Kultur jaringan ini adalah budidaya tanaman untuk menghasilkan bibit-bibit baru yang sama dengan induknya dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Ini adalah teknik yang sangat bagus untuk tanaman karena bisa menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan waktunya singkat. Nah, kita lihat ini adalah budidaya tanaman dengan cara hidroponik. Nah, ini ada pakai peralon-peralon. Ya, di sini ada lubang-lubangnya untuk meletakkan tanaman. Terus airnya ini mengalir ya, dari atas ke bawah. Nah, ini teknik budidaya tanaman dengan cara vertikultur bertingkat. Selain untuk ya sebagai penghijauan di dalam uh, lahan yang sempit, ini juga sebagai hiasan, memperindah lingkungan. Sekarang kalau kultur jaringan seperti ini ya, lihat gambarnya, bagian sel tumbuhan diambil, ya, dipotong, kemudian disterilisasi dengan menggunakan alkohol 70%, kasih NaOCl 5%, kemudian dikembangbiakkan, terus muncul tunas baru, terus tumbuh banyak. Nah, ini banyak sekali yang diproduksi dalam waktu yang singkat, jumlahnya banyak. Lebih tepatnya seperti ini, jumlahnya bisa ratusan atau ribuan tanaman yang dibudidayakan. Di hasil anakannya itu sampai ratusan ribuan. Ini teknik yang paling cepat, ya, paling paling cepat, waktunya singkat, jumlahnya sangat banyak dan sama dengan induknya. Ini adalah teknik budidaya kultur jaringan. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan materi tentang sistem reproduksi tumbuhan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.